Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Indonesia Pagi menghadirkan informasi yang pertama untuk mengawali jumpa kita pagi ini. Satu unit mobil nyaris dibakar oleh orang tak dikenal di Jalan Kebun Kopi, Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Peristiwa ini pemirsa nyaris membakar satu unit mobil beserta rumah milik salah satu warga di Desa Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang. Pria yang diduga ODGJ ini tiba di depan rumah, kemudian berjalan menuju ke samping pintu sebelah kanan mobil yang saat itu kondisinya sedang terparkir. Sesaat kemudian, pria yang diduga ODGJ ini tanpa sebab menarik sebuah terpal ke dalam kotak sampah lalu membakarnya. Beruntung, warga yang melihat kejadian itu langsung memadamkan api sebelum menjalar ke bagian area mobil dan juga rumah. Kita bergeser ke informasi dari Batam. Ada seorang pria di Batam, Kepulauan Riau menjadi korban pengeroyokan di sebuah minimarket dan aksi ini terekam kamera pengawas. Tampak dalam rekaman video milik minimarket, ada 3 orang yang menganiaya JF, bahkan satu pelaku terlihat mengeluarkan senjata tajam. Kasus dipicu saat korban yang berusia 33 tahun berselisih dengan istri salah satu tersangka melalui media sosial. Perselisihan pun berlanjut dengan ajakan bertemu secara tatap muka. Di lokasi pertemuan, korban langsung dikeroyok oleh IB, DD, dan juga RZ hingga mengalami luka serius dan juga kehilangan telepon genggam miliknya. Tak butuh waktu lama ketika pelaku berhasil ditangkap polisi di tempat persembunyiannya. Sementara seorang mahasiswi di Yogyakarta berhasil menggagalkan aksi penjamretan terhadap dirinya dengan menabrakkan motor ke pelaku penjamretan. Dari keterangan pihak kepolisian, aksi penjamretan terjadi di Jalan Menteri Supeno, Sorosutan, Umbul Harjo. Korban dipepet pelaku penjamretan dan dalam aksinya pelaku membawa kabur HP milik korban. Korban ini kemudian spontan untuk mengejar pelaku sambil meneriaki pelaku. Jadi aksi kejar-kejaran antara korban dan juga pelaku jambret berakhir sekitar 100 meter di sekitar SD Muhammadiyah Pakel usai korban menabrak motor pelaku hingga terjatuh. Pelaku sempat lari namun akhirnya ditangkap oleh warga. Enak nih. Nah, itu soalnya dia. ada pantunnya kayak gini Tikir. Oh, ada pantun begini. Pagi-pagi jempol sudah pemanasan. Cakep. Buka ponsel sambil cari kabar terbaru. Cakep. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi yang budiman. Aduh. Temani pagi Anda dengan informasi hangat, ringan, dan selalu seru. Wah, mantap. Terima Lanjut ya? kasih. Lanjut, ada lagi? Lanjut, enggak, maksudnya lanjut beritanya dong. Oh, enggak, pertanyaan saya kenapa Budiman? Emang tahu pemirsanya namanya Budiman? Karena bukan tadi Pak pagi Maman? dari Lebak Bulus saya ngeliat ada PO Budiman lagi jalan juga sih. Gitu. Baru keluar dia Langsung dari terinspirasi ya. terminal, iya. Lanjut ya. Lanjut. Ini ada aksi copet di tengah keramaian terjadi di kawasan pusat perbelanjaan Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemirsa. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, ini memperlihatkan pelaku memanfaatkan kelengahan korban saat mencuri telepon genggam dari atas meja. Dalam rekaman CCTV pun juga terlihat pelaku ini beraksi. Sepertinya juga sudah ada komplotannya ya Tih ya.
Ya, kita gemes banget ya kalau melihat sebenarnya ini kan hal-hal yang bisa diantisipasi, tapi ya mungkin saat itu korban ini sedang lengah ya, Vi ya. Ya. Sedang lengah, kemudian di CCTV dengan santainya pelaku melewati meja korban, kemudian langsung mengambil telepon genggam yang berada di atas meja. Tapi sepersekian mungkin detik kemudian, ini korban menyadari bahwa telepon genggam yang ditaruhnya di Sudah atas raib. meja ini sudah raib. Jadi perlu kewaspadaan lah Waspadaan. buat masyarakat di tempat ramai gitu ya, agar barang-barang berharga bisa diamankan. Oke, Ti, ini ada polisi yang menangkap 3 pelaku pencurian besi pagar jembatan jalan di Ya. wilayah Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Ti. Kalau memang kita melihat ya dari gambar ini, polisi menemukan pelaku ini sempat bersembunyi di bawah kolong jembatan jalan dan polisi kemudian menyita barang bukti berupa besi-besi hasil curian. Ketiga pelaku juga sudah langsung dibawa ke Mapolsek Tanjung Priok, Jakarta Utara guna mempertanggungjawabkan aksi dan perbuatannya. Itu pelaku ini pakai baju hitam ya, Via? Kalau Ya. kita boleh asumsikan. Ya, Masih ketawa-tawa loh. maksud hati apa? Pakai baju hitam. Saya juga pakai baju hitam nih, Ti, pagi ini. Persamaan sama pelakunya, Vi. Enggak, maksudnya itu kan sudah mau diamankan pihak kepolisian, tapi bisa-bisanya masih kayak merasa ini ya Betul. hal sepele mungkin. Tapi kayaknya perlu ada patroli yang sering intens gitu ya di Ya. wilayah ibu kota ini. Betul, jadi Karena nggak tidak ada hanya hal-hal besi-besi seperti ini yang juga, terjadi Ti. lagi ya. Kadang-kadang mata-mata kucing yang ada di jalan pun juga itu jadi sasaran sasaran, ya, ya. kawanan juga. Oke, Rati, ini Ya. ada aksi pencurian juga, Ti, yang terjadi di sebuah minimarket di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Pelaku tampak ya masuk dengan cara menjebol atap plafon, jadi tiba-tiba jatuh tuh di atas, duk gitu. Nah, pelaku pencurian berhasil menggondol 50 juta rupiah yang Wow. tersimpan di laci meja. Saya ingat Mr. Bean kalau kayak gini. Kenapa kok Mr. Bean kan selalu kalau memulai tayangannya kan jatuh dulu, bek gitu kan. Nah, kalau ini ternyata aksi Ini pencurian. aksi pencurian ya. Jadi kalau kita melihat di CCTV ini, Vi, sebagian atap plafon ini tampak runtuh usai dirusak pelaku. Usai plafon berhasil dijebol, pelaku langsung masuk ke lantai berikutnya, kemudian masuk ke dalam toko yang sedang tak dijaga oleh pemiliknya. Tidak sampai 24 jam setelah olah TKP, pelaku yang diketahui bernama Robi Avan, warga sekitar toko ini akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian di rumahnya. Jadi ia mengaku bahwa pencurian tersebut dilakukan dan uang hasil curian digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian sebutan sehari-hari. Tapi tidak dibenarkan juga dong. Tidak, karena sudah ada ancaman hukuman 7 tahun penjara yang akan menjerat pelaku. Kita bergeser ke informasi lain, pemirsa, masih dari Jakarta. Ini sesosok jasad bayi yang baru dilahirkan ditemukan terbungkus kantong plastik di saluran air, posisinya di Jalan Batu Tulis 4 Gambir, Jakarta Pusat. Bayi malang yang diduga baru dilahirkan ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan tali pusar yang masih menempel dan terbungkus oleh kantung plastik merah. Pertama kali ditemukan warga yang sedang berolahraga pagi, jalan santai pagi, sambil membawa anjing peliharaannya. Guna kepentingan penyelidikan, kepolisian yang tiba di lokasi segera mengevakuasi jasad bayi untuk dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dan yang pasti, Tih, polisi juga telah memeriksa keterangan dari sejumlah saksi, Ya. termasuk juga sejumlah CCTV. Jadi, hey, yang membuang jasad bayi tak berdosa ini, bersiap-siaplah Siap-siap, karena- untuk menjadi pendosa. Nah, itu dia. Nah, Semoga pelakunya Titipan- segera ditangkap ya. titipan Allah di Banyak loh orang yang sulit mendapatkan anak. Itu. Ini sudah punya anak, tega dibuang begitu. Dan tidak hanya di wilayah Jakarta, Ti. Ya, ada Ini juga kasus juga serupa. ada juga, Ti, ya. Ini seorang asisten rumah tangga atau ART 19 tahun akhirnya harus berurusan dengan pihak kepolisian karena membuang jasad bayi laki-laki yang baru saja dilahirkan di rumah majikannya, tepatnya di Jalan Bilal, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, polisi yang menerima laporan adanya penemuan jasad bayi ini langsung datang ke lokasi dan juga meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk pemilik rumah. Usai dilakukan interogasi, akhirnya ART tersebut mengakui bahwa bayi tersebut merupakan anak hubungan terlarang bersama dengan pacarnya yang baru saja dilahirkannya sendiri di dalam kamar mandi. Jadi nggak ngebayangin
mungkin pemilik rumahnya kaget ya? Ya, ya. Syok ya, Mi? Betul. Melihat Jadi tempat bersalin tempat ART. bersalin. Betul. Nah, ini pesan buat semua ya. Berhati-hatilah dalam menjalin hubungan, Tih. Betul. Ya. Berani berbuat, ya bertanggung jawab. Dong, ya kan? Kalau nggak akhirnya ujungnya seperti ini ya, Via. Tuh. Kita geser ke informasi lain pemirsa. Ini ada isak tangis mewarnai pertemuan antara seorang ibu dan anak gadisnya yang hilang selama 3 bulan lamanya. Ini usai dibawa kabur hingga dianiaya seorang pemuda di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Polrestabes Makassar yang mempertemukan keduanya turut meringkus seorang pemuda atas nama Iqbal, 22 tahun, dari dalam sebuah rumah di kawasan Bontoa, Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku dengan nekat menyekap korban di rumah hingga juga melakukan hal tidak senonoh. Ironisnya, aksi tersebut diketahui seisi rumah, bahkan orang tua pelaku. Atas perbuatannya, pelaku terancam 7 tahun penjara terkait pasal membawa kabur anak di bawah umur. Aduh, kalau bilang banyak sekali kejahatan, Ya. lama-lama apa ya, kayak perlu ada peningkatan kewaspadaan, kesiapsiagaan, terus saling koordinasi antar lingkungan, begitu ya. Ya. Dan minta juga kepada aparat untuk juga melakukan terus-menerus patroli secara rutin berkala. Pastilah dilakukan oleh aparat kepolisian khususnya. Seperti patroli lalu lintas, Ti. Nah, itu dia. Ibarat pantun, Ti. Oh, ada pantun. Weh, pantun biasanya kan di akhir. Sekarang di awal, Ti. Oke, lanjut Dari nih. Cawang menuju Cililitan, Cakep. arus ramai bikin sabar diuji. Cakep. Kita sapa Bribtu Eklesia dengan senyuman, Ti. Cakep. Siap laporan lalu lintas di pagi hari ini. Silakan. Cakep. Baik, terima kasih Arif dan Rati. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari ATMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan PGC Cililitan, Jakarta Timur. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Kalibata ataupun MT Haryono yang akan menuju ke arah Cawang ataupun Jatinegara juga tampak cukup kondusif lancar pada pagi hari ini. Memang terlihat di kawasan ini perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jelang traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami berterima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Cawang ataupun Jatinegara akan menuju ke arah Taman Mini dan di arah sebaliknya pada pagi hari ini tampak cukup kondusif lancar. Anda tidak perlu khawatir pemirsa, dikarenakan di kawasan ini sudah terdapat petugas kami yang akan membantu kelancaran arus lalu lintas pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintas, pastikan tetap berada pada jalur Anda masing-masing dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1x24 jam terjadi 175 kasus laka lantas yang mengakibatkan 15 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 235 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut, 33,3% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Dan tidak lupa kami informasikan kembali bahwa operasi keselamatan 2026 masih berlangsung hingga tanggal 15 Februari 2026. Untuk itu pastikan selalu lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan dan kembali mengecek kondisi fisik Anda dan fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima sebelum melakukan perjalanan. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Kembali kepada Arif dan juga Rati, silakan. Ya, baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ada lagi pantunnya nggak ada? Enggak, cuma Kirain beli selasi di Malaysia. cakep. Terima kasih Bribtu Eklesia. Ini keluar nih barang. Oke, Ti, kita lanjutkan ya. Rangkaian informasi di segmen berikutnya kita akan hadirkan agenda Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang, Kabupaten Bogor pada Senin malam. Sesaat lagi.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo di Kabupaten Bogor pada Senin malam. Selama kurang lebih 3 jam, Presiden Prabowo dan para pengusaha ini berdiskusi serta bertukar pandangan terkait kondisi ekonomi nasional dan tantangan dunia ke depan. Presiden Prabowo Subianto mendengarkan berbagai masukan dan aspirasi dari para pelaku usaha, termasuk pandangan mereka mengenai arah kebijakan ekonomi nasional. Presiden Prabowo menekankan pentingnya semangat Indonesia Incorporated, yakni kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional serta mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Presiden kelima Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut ada rasa bangga sekaligus tanggung jawab besar usai menerima gelar Doktor Kehormatan dari Princess Noorah binti Abdul Rahman University di Riyadh, Arab Saudi. Gelar Doktor Honoris Causa menjadi yang ke-11 bagi Megawati Soekarno Putri, melengkapi 10 gelar doktor kehormatan dan 3 profesor kehormatan dari berbagai perguruan tinggi nasional maupun internasional. Dalam keterangannya kepada media, Megawati menegaskan gelar tersebut bukanlah hadiah atau untuk dipamerkan, melainkan amanah dan juga tanggung jawab kemanusiaan yang harus dijalankan. Megawati menyampaikan kehormatan ini merupakan bentuk kepercayaan dari dunia internasional atas perannya dalam kepemimpinan, politik, serta isu kemanusiaan. Kita ke informasi berikutnya, pemerintah kembali meluncurkan program stimulus ekonomi untuk bulan Ramadan dan Idul Fitri. Jadi stimulus ekonomi yang diberikan kali ini berupa diskon transportasi untuk tiket kereta api, tiket pelni, dan juga tiket pesawat. Untuk tiket kereta api dan pelni mendapat diskon tarif 30%. Sementara tiket pesawat kelas ekonomi mendapat diskon tarif 17 hingga 18% khusus perjalanan dalam negeri. Pemerintah juga menetapkan sistem work from anywhere bagi ASN menjelang Lebaran Idul Fitri. Dan selain itu pemerintah juga akan menyalurkan bantuan pangan berupa 10 kg beras dan 2 liter minyak goreng untuk 35 juta keluarga. Sekalian atuh Pak, dagingnya Pak, buat bikin rendang. Oh Pak, justru lagi mahal sekarang. Nah Ramadan, makanya ya? saya titip ya. titip. Jadi nggak cuma tiket doang ya Pak ya. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Kementerian Sosial menyalurkan santunan kepada 23 ahli waris dari korban meninggal dunia, yaitu 23 prajurit Korps Marinir yang gugur saat bencana longsor yang terjadi di Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Bantuan pemerintah ini merupakan tali kasih kepada keluarga ataupun ahli waris yang ditinggalkan korban saat terjadi bencana. 23 ahli waris menerima bantuan uang tunai senilai 15 juta rupiah. Selain itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf juga menegaskan bahwa nantinya keluarga korban ataupun ahli waris akan mendapat program pemberdayaan berupa usaha ataupun lainnya. UNICEF Indonesia resmi menunjuk aktris dan pegiat sosial Cinta Laura sebagai Duta Nasional dalam acara yang digelar di Jakarta. Diketahui penunjukan Cinta Laura ini digelar di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. UNICEF menilai figur publik memiliki peran penting dalam menggerakkan dukungan masyarakat terhadap isu-isu anak. Sebelum ditunjuk, Cinta Laura telah terlibat dalam berbagai inisiatif UNICEF
termasuk kampanye pencegahan perkawinan usia anak, serta advokasi pemenuhan hak pendidikan. Pengalaman tersebut turut memperkuat komitmennya dalam memperjuangkan hak fundamental anak. UNICEF menyatakan kehadiran figur publik dapat membantu meningkatkan kesadaran dan juga menginspirasi masyarakat untuk menjadi pembela hak anak. Penunjukan ini juga menjadi bagian dari rangkaian menuju peringatan 80 tahun UNICEF secara global pada Desember 2026 mendatang. So I would like to thank you for this honor on behalf of Wih. Mentang-mentang kita lagi blah blah blah. berikan informasi. Yes. Tapi kita harus apresiasi, semoga ini menjadi contoh anak-anak muda. Jadi mengencourage ya. Mengencourage, selain juga Cinta Laura dikenal sebagai public figure. Aktris. Kemudian kuliahnya di Ivy League di Betul. Universitas ternama. Ternyata sekarang jadi duta UNICEF juga. Betul. Luar biasa. Semoga amanah Cinta. ini bisa diemban oleh Cinta Laura dan memberikan juga influence gitu ya kepada masyarakat untuk tertarik selain menjalani profesi yang ditekuni, tapi juga ada perhatian khusus kepada lingkungan, khususnya kepada hak-hak anak. Cakep nih. Oke, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan yang ramai diperbincangkan nih. Ya. Baru saja dikasih ke pemohon ya, salinan ijazah. Di benak saya sih tadi itu, Ti. Kenapa? Di benak saya sih tadi itu. Jadi artinya gini, kalau ini kan lembaga resmi KPU. Iya. Ketika ingin mendaftar kan pasti kan memberikan sesuatu yang asli, otentik ya. Otentik. Nah, gitu. Nah, apakah ini juga kemudian menjawab bahwa inilah ijazah asli Jokowi. Jadi tidak perlu lagi nunggu di persidangan Kamu kok pengadilan. mirip sama pihak yang penggugat sih, pemohon Kita tanyakan sih. coba. Saat lagi tetap bersama kami. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendatangi gedung Komisi Pemilihan Umum untuk mendapatkan salinan dokumen atau ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Kedatangannya merupakan tindak lanjut dari putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP yang telah mengabulkan seluruh permohonan pemohon terkait dokumen ijazah tanpa sensor. Usai salinan dokumen ijazah diberikan oleh KPU, pengamat kebijakan publik Bonatua langsung memperlihatkan salinan dokumen ijazah yang tidak tersensor kepada rekan-rekan media. Salinan ijazah tersebut merupakan salinan ijazah 2014-2019 dan ijazah 2019-2024 yang dipakai oleh Jokowi mendaftar ke KPU. Menurut Bonatua, saat ini masyarakat terbelah menjadi 3, yaitu percaya ijazah Jokowi ada dan asli, ragu-ragu, ataupun tidak percaya. Menurut saya sekarang ada tiga masyarakat Indonesia terbelah tiga ya. Pertama, orang yang percaya bahwa ijazah beliau ada dan asli, dan orang yang ragu-ragu, serta yang ketiga adalah orang yang tidak percaya. Nah, selama ini kita dijebak pada situasi sudah ranah keyakinan, bukan ranah ilmiah. Nah, dengan adanya ini ya, pada itu kita mencoba menawarkan suatu pendekatan baru, yaitu pendekatan fakta empiris. Karena saya peneliti, inilah hasil fakta empiris itu. Jadi saya harap masyarakat yang terbelah, yang tadi 3 itu, kembali ke jadi masyarakat ilmiah yang mari melihat ini semua sebagai alat sah untuk diteliti. Lantas, apakah publikasi ini menjadi penanda akhir dari polemik ijazah Jokowi?
atau justru menjadi babak baru untuk membuktikan keaslian ijazah Presiden RI ke-7 tersebut? Aduh saya pusing, Pi. Kenapa pusing, Di? Saya pusing bedainnya. Ini asli apa palsu sih? Aduh, Ratih masih aja. Orang udah jelas-jelas dari lembaga resmi yang Ya. dimiliki oleh Indonesia, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Tapi banyak mengatakan itu kan baru fotokopian. Maunya tetap Masih aja ya. Pagi hari ini mungkin narasumbernya punya kali. Yang Iya, asli iya. ya, Pi ya? Oke. Nah. Pagi ini ada 2 narasumber Ya. ya. Ini ada yang bersangkutan sendiri langsung hadir di studio, Bang Bonatua Silalahi, pengamat kebijakan publik, selaku juga kami menyebutnya Pemohon ya? pemohon atau penggugat lah ya. Pemohon. Ya. Pemohon di Komisi Informasi Publik Ya. yang kemudian sudah memerintahkan kepada KPU untuk segera Nyerahkan. Berikan salinan. memberikan Memberikan salinan. salinan. Selamat pagi, Selamat Bang. pagi. Pagi. Abang bawa juga ya pagi ini salinan ya? Bawa dong. Bawa. Yang nggak mau kalah sama abang mau bawa-bawa juga. Ternyata bawa Ada juga. namanya Andi Azwan namanya. Ketua Umum Jokowi Mania. Selamat pagi. Nusantara Bersatu. Nusantara Bersatu. Langsung sehat ya, Pagi, ya. pagi. Pagi, Bang. Coba dong boleh. Yang mana salinan dari Anda dapat dari KPU boleh dipegang nggak? Saya punya 2. Oh, 2. Bedanya apa? Tahunnya kan beda. Oh, Oh, oke. periode. Enggak, yang dari KPU dulu aja lah. Iya, memang Ya. dari KPU. Oh, oke. Pusat, Oke, Rencananya malah 5. jadi ini Oh, 2 itu karena 2014 sama 2019. Iya. Iya. Monggo silakan, Bang. Nah, ini yang Nah. 2019. Boleh kamera tangkap dong? 2000 berapa Bang ini? 19. 19. Tahan, Bang, jangan gerak-gerak, Bang. Pilpres 2019. Oke. Ini 2019. Iya. Kalau bisa di zoom. Nah. Jadi ada apa yang membedakan? Jadi legalisirnya berwarna ya. Iya. Terus ada stiker apa tuh Bang yang di sebelah kan? Maaf, ini untuk kontrol sosial saja. Kontrol Saya sosial. buat supaya jangan ada yang mau meniru-niru, merubah-rubah. Oke. Nah, begitu ada yang mau merubah, silakan cek di akun media sosial saya yang aslinya. Baik. Oh, ya. Follower nambah terus. Nah, ini yang satu, yang ini yang terbaru yang Ini yang 2019, ini yang 2014. Ini 2014. oke. Nah. Ini ada cap merahnya ya kalau kita lihat Iya, ya. ini ada merahnya. Loh ya iya, kan 2014 Legesnya merah. kan cap merah itu kan 2014 majunya melalui yang merah juga waktu itu. Oh iya betul. Nah, Bisa itu, nyambung ke situ itu. sih Pi, ya. Sana Tapi aja semuanya model. sama ya, tanda tangan dari UGM, tanggalnya dan lain sebagainya ya. Otentik lah mereka berdua. Otentik yang kedua Iya. yang Nah, Anda saya punya. begini kan sama semua. Sama semua ya. Cuman bedanya proporsionalnya aja. Karena memang yang 2014 itu kan zamannya masih hard copy. Tapi yang 2019 itu udah upload ke Silon. Oh, iya. Bedanya. lebih iya, digital betul, gitu ya. Iya, jadi ini hasil print Silon. aplikasi Silon, ini hasil fotokopi dari dokumen. Dokumen. Oke. Tapi Anda Mana punya- yang 2014 mana ini ya? Yang merah. Yang merah. Coba Iya. dipegang Bang. Nah, Bang Andi Azwan juga nggak mau kalah, dia bawa juga ini pagi ini. Nah, ini kita yang punya Coba. scan. Lebih banyak, bawanya lebih ini banyak. dia. Bang Andi, ini Anda klaim apa nih Bang Andi yang ini? Scan ijazahnya beliau. Scan Ijazah aslinya Ijazah beliau. asli Jokowi ya? Ya, ini kan kita nih yang ada di Polda Metro Jaya. Oke. Oke. Cuma ini kan kita fotonya resolusi. Boleh nggak Bang Andi saya ngatakan gini, Pak Jokowi kan berjanji akan mempertunjukkannya di persidangan kan? Ya. Artinya yang dipertunjukkan di persidangan pagi ini ada di Apa Kabar Indonesia Pagi dong, gitu berarti maksudnya? Ya, ini Yang kan aslinya. aslinya itu ada di Polda Metro Jaya sebagai barang. Aslinya. Aslinya kan. Tapi sama nggak dengan yang Anda pegang? Bang Bonatua lagi sama ngecek lah ini. yang dengan sama lah ya, yang dengan juga Dandian Sandi Ya. Yang sesuai dengan janjinya Pak Jokowi akan diperlihatkan. akan diperlihatkan. Dan kita Tapi ini waktu itu di Polda Metro Jaya juga saya hadir dan diperlihatkan semua kepada tersangka itu. Oke. Oke, Bang Bonatua, dari 2 jenazah lagi ijazah, Ijazah. astagfirullahaladzim, ya kan? Ini apa bedanya nih? Anda menangkap ada perbedaan nggak di sini? Ya pasti perbedaannya cuman ini ya. Legalisir. Ini kan legalisir ya. Oke. Terus warna ya. Oke. Tapi sebenarnya kuncinya yang ini nomor dokumen, nomor belangkonya sama nomor ijazahnya. Kenapa itu? Itu nama Ini kan berapa? unik ya. Ini 11 berapa ini? ini kita cek ya 15456 nomor belangkonya. Itu? 15456 sama. Sama berarti ya? Nah, 1120. 1120 sama. Sama. Sama kan? Oke. Iya. Artinya informasi ini sudah ahli media kemari sama percis 100%. Oke. Informasi ini. Nah, yang Ya. kalau seandainya ini tadi kertasnya karton asli pasti nggak sama. Jadi berarti menurut Anda ini udah clear dong, nggak ada kejanggalan antara ijazah Pak Jokowi ya? Kalau udah clear ya kita sudahi aja. Jadi kita ya. sudahi, terima kasih sudah hadir kalau kayak gitu. Ya. Lo iya dong benar. Iya. Nggak ada lagi masalah. Ada kejanggalan nggak yang Anda lihat, Bang Bonatua?
Kalau saya kan, kalau bilang kejanggalan kan berarti harus ada pembanding. Ya. Kalau saya membandingkan dengan yang 2019 tidak ada. Kalau saya bandingkan dengan ini tidak ada. Tidak ada. Nah, mungkin kalau ada- yang mengatakan berbeda berarti mengada-ada gitu maksudnya. mungkin dia punya pembanding lain. Oh, Ini kan pembanding lain. ya saya mau jujur saja nih ya. Jadi sebelum saya putuskan untuk meminta dokumen yang dari pintu depan, Iya. di tangan saya sudah banyak dokumen yang dari Pintu samping, belakang, pintu tengah samping, gitu ya? Jendela atas, jendela bawah. Ya. Ada Oke. bedanya, tapi ada bedanya yang itu. Yang... Ada. Oh, apa bedanya waktu itu Bang? Yang Anda lihat? yang pasti itu identiknya itu, ini saya lihat tuh ini ya posisi ini bergeser. Oh, Dia ada miring dikit gitu. ya. Itu udah sempat juga ditayangkan kalau nggak salah di TV. Di sebelah lah. Sebelah. Di sebelah. Itu yang sebelumnya Anda sempat teliti juga mungkin. Iya, saya justru ke KPU ini karena menemukan asimetris informasi. Saya merasa nggak confidence dengan data yang beredar tanpa saya tahu validasi dan verifikasinya. Rasa keingintahuan Anda Iya. tinggi begitu. Makanya saya 1 semester loh Bang ngambil ini. Oke. 6 bulan. 6 bulan. Oke. Untung saya dapat A ini kalau udah ujian. Tapi berarti tidak ada langkah lanjutan yang nantinya akan dilakukan oleh Bang Bonatua. Oh ada. Jadi penelitian saya itu kan baru menemukan ijazah ini namanya ijazah sekunder tapi tidak teruji. Apa itu? Artinya gini, di Undang-Undang KPU, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 itu ada 2 uji, yaitu uji verifikasi administrasi dan uji verifikasi klarifikasi. Dan di Undang-Undang Kearsipan ada nama satu lagi uji yang lebih tinggi. Apa? Uji autentikasi. Otentikasi. Oh, sempat Ternyata- disinggung review juga ini. Iya. Ternyata KPU hanya baru melakukan uji verifikasi administrasi. Kemarin saya lebih pem lagi waktu sidang kita di KIP Jawa Tengah, di waktu itu dipanggil KPU di Solonya, mereka udah bilang kami tidak melakukan yang namanya klarifikasi. Dan Ya. otentifikasi. Dan apalagi otentifikasi, otentifikasi kan yang permasalahannya waktu saya bersidang di KIP dengan termohon Andri sudah ngaku bahwa mereka tidak punya dokumen ini. Apa yang mau diautentikasi kalau nggak ada dokumennya? Mereka nggak pegang gitu Iya ya? nggak pegang. Makanya itu yang sempat rame itu keputusan KIP yang saya ditolak. Ya tentu ditolak dong kan. Oke. Orang barangnya nggak ada. Iya, kan? iya. Itu. Saya kan waktu itu memohon ke Andri supaya mengautentikasi ini. Jadi Bang Bonatua, informasi dari KPU, Ya. mereka tidak melakukan otentifikasi. Ya benar, firm. Itu bukan autentikasi, klarifikasi pun tidak. Klarifikasi tidak? Iya. Tapi klarifikasi Anda maksud itu apa misalnya? Ya menyandingkan antara ini dengan aslinya. Kenapa harus berpikir itu palsu ketika menerima? Nah, itu bagus Bang pertanyaannya. Karena emang gini, saya nggak menyalahkan KPU juga kalau dia mengikuti mazhab undang-undang pemilu. Oke. Karena di PKPU-nya menyebut, Peraturan Komisi Pemilihan Umumnya menyebut, dapat dilakukan klarifikasi jika, pertama jika ada laporan masyarakat, Oke. jika mencurigakan, jika ada pengaduan dari Panwaslu. Tapi kan 2014-2019 kan tidak ada laporan, bukan? Bukan hanya 2005 juga tidak ada. Ya. 2005. Oh, dari Solo ya? Iya, saya kan merunut Jadi nih. dirasa iya, tidak iya, perlu iya. adanya uji-uji yang Klarifikasi. lain. Klarifikasi dan Iya. otentifikasi itu Oke, ya. makanya saya pikir oke saya finish di Undang-Undang Pemilu tapi saya lanjut ke Undang-Undang Kearsipan. Oke. Baik. Bagaimanapun ini kan harus diarsipkan karena Baik. punya pejabat kita kan, presiden kita seperti Tapi itu. sudah cukup dengan adanya hanya fotokopian saja, tidak perlu ada yang asli Anda pegang ini. Sebenarnya saya nggak perlu, Oh. karena kan saya melakukan empiris. Ya. Fakta empiris ini nanti limanya kita urutkan, saya udah bisa simpulkan ijazah itu ada atau tidak. Saya kan Oke. ada dulu ontologisnya itu penelitian saya ada dulu baru kalau ada baru masuk tabrikunya asli atau tidak. Oke. Saya nggak boleh langsung ke Nah, iya, asli atau iya. tidak dong. Tapi Ya. karena Anda sudah mengatakan tidak perlu, ya sudah. Karena tadi kalau misalnya Anda mengatakan Anda perlu, pagi ini sengaja saya undang Andi Azwan. Kalau tadi Anda mengatakan kan sulitnya masuk dari pintu depan, akhirnya pakai pintu samping. Nah ini ada orang dalam nih yang saya undang. nih. Ordal. Bang Andi, ini kita harapannya tadi kan sudah selesai tuh diskusi kita. Tapi ternyata belum selesai sampai di situ. Ya ini Otentiknya masih dipertanyakan. jadi begini, kalau kita berdasarkan PKPU memang tidak ada autentikasi. Ya kan? Hanya sampai klarifikasi itu. Dan memang kalau itu ada kan tahapan-tahapan dan atau kan itu tadi. Iya. Ya. Itu ya kita tidak bisa menyalahkan KPU untuk itu. Dia kan berdasarkan PKPU itu kan. Ya kan PKPU kan menjadi standar kerja mereka dong. Nah iya kan itu kan nggak ada permintaan dari masyarakat. Nggak ada laporan, nggak ada apa, begitu. Yang terpenting kan tadi kan sudah
diberikan bahwa itu ada legalisirnya kan. Ya, nomor Dari UGM, sama. nomor pun sama. Artinya itu sama kayak asli. No. Kita kan kalau mau kerja apapun juga kan ditanyakan mana nih ijazahnya kan Ya. yang dilegalisir. Yang dilegalisir. Ya pasti kopian ya. Pasti Tidak perlu kopian. aslinya sebenarnya ya. Tidak perlu asli, pasti kopian. Karena itu sudah menggambarkan bahwasannya ijazah itu sama, identik, autentikasinya sudah ada oleh pihak yang menerbitkan ijazah. Anda nggak terlalu cepat mengatakan itu, sedangkan orang di sebelah Anda aja mengatakan ya ini belum Kalau beliau kan Perlu ada pemerhati kebijakan publik. kebijakan publik, Akademisi. Dan ini menarik, saya setuju. Jadi dikumpulkan data dulu, baru membuat suatu hipotesis. Ya, Anda lagi mau ngerangkul dia kayaknya ya. Metodologi, Mau ngerangkul dia kayaknya. Kalau yang sebelahnya kan beda. Tuduh dulu baru mencari bukti sekarang. Nah sekarang kelibukan kan. Cari bukti yang mana? ABC. Ada Bonatua, Bang Bonatua bikin gini. Ini Bahkan bukti sampai saya. mengatakan 99,9% palsu katanya. Ya palsu menurut dia, ya kan? Kalau kita katakan ijazah asli yang dituduh palsu oleh mereka, kan pembuktiannya kan jelas itu. Mereka kan kelimpungan, ya kesana kemari sampai ke MK kan, ya untuk membatalkan namanya undang-undang ITE yang mereka sendiri salah satu tersangka itu yang terlibat langsung membuat undang-undang ITE. Kan suatu hal yang lucu buat kita. Dan undang-undang Jajo yang dari pasal 310, 311 mengenai penghinaan itu yang berubah jadi 430 itu, itu kan itu sesuatu hal yang sudah berkali-kali diuji dan tidak ada perubahan. Bang Azwan, tapi begini, akhirnya dengan adanya mungkin Bang Bonatua juga membagikan di media sosial, nanti bukan membuka pintu untuk banyak pihak, nantinya semakin banyak yang meneliti juga ijazah Pak Jokowi. Itu menarik gitu loh. Kini kan udah terbuka semuanya. Ya kan sudah Ya perintah KIP kan sebegitu. Iya, sudah merupakan barang domain publik kan gitu kan. Terserah itu dilakukan. Yang jelas kita kan yakin dan seyakin-yakinnya untuk itu. Kalau jaksa kita asli. Padahal dan juga mereka ingin mengadakan yang namanya lab for independent gitu kan. Walaupun di KUHP itu nggak ada. Tapi Anda setuju kalau permintaan akan lab for independent? Nggak masalah kalau itu diminta oleh pengadilan. Oh, oke. Ya, bukan oleh mereka-mereka ini gitu yang melakukan minta secara paksa. Tapi kalau itu diminta oleh pengadilan dan disetujui oleh pengadilan, mau apa? Kan kita sebagai warga negara kan harus mengikuti. Patuh ya. Patuh kepada perintah pengadilan. Ini tidak khawatir ketika ini sudah menjadi domain publik akan ada Roy Suryo CS Berikutnya, lainnya. Nah, justru di situ mengklaim Pak Dir. sepertinya akademisi, mengklaim peneliti dan lain sebagainya. Nah, justru di situ Pak Dir. Pak Jokowi membutuhkan suatu ruang publik untuk pembuktian ijazahnya, yaitu apa? Di pengadilan. Nggak di jalanan, nggak trial by press, nggak trial by medsos. Tapi di ruang publik, di pengadilan. Sama-sama kita lihat seperti itu. Artinya apa? Kalau itu terbuka dan ijazah beliau adalah asli, itu sudah menutup case-case yang lain yang akan muncul, akan menuduh sesuatu tentang ijazah. Yakin tidak ada case-case lainnya? Khawatir akan semakin banyak yang dilaporkan Pak Jokowi nanti jadi? Pasti nggak berani, karena sudah ada contohnya. Misalnya mereka ini ya terbukti gitu ya di pengadilan. Adanya namanya pencemaran nama baik, adanya fitnah itu. Dan dikenakan pasal-pasal yang diberikan kepada mereka, pasti akan berpikir ulang kepada yang melakukan hal yang sama untuk itu. Oke, nanti saya mau ke Bang Bonatua. Boleh dijelaskan kepada masyarakat nantinya step-step apa yang Anda lakukan untuk masyarakat juga clear nih. Bukti apa yang Anda persiapkan bahwa menyatakan ijazah ini asli atau palsu. Nanti kita bahas lagi ya, saat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Ya, pemeriksaan terkait laporan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan berkaitan dengan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali berlangsung di Mapolda Metro Jaya. Kuasa hukum RRT atau Roy Rismon Tiva, Refli Harun, menyebut jika pada pemeriksaan kali ini pihaknya menghadirkan 2 saksi fakta dan meringankan. Saksi pertama yang dihadirkan adalah Yulianto, mantan Ketua Komisioner Komisi Informasi Publik atau KIP DKI Jakarta yang pada tahun 2012 mengetahui ijazah terkait ijazah Joko Widodo. Saksi kedua yaitu wartawan senior Edi Mulyadi yang dimintai keterangannya perihal kehadirannya di Yogyakarta pada tanggal 15 April 2025. Di mana pada hari itu sejumlah aktivis TPUA termasuk Roy Suryo dan Dr. Tiva hadir di Universitas Gadjah Mada untuk meminta klarifikasi dan data terkait ijazah dan skripsi Joko Widodo. Jadi
proses hukum, proses pidana terus bergulir. Masih berlanjut. Terus bergulir di Iya. Polda Metro Jaya. Meskipun ada hal-hal lain di luar proses hukum, ya, mungkin proses yaitu rasa keingintahuan publik ini sudah ditempuh oleh Bang Bonatua Silalahi. Betul. Nah, ini kan tadi Bang Bonatua juga mengatakan bahwa akan ada 5 berkas ya atau 5 Mention dong ijazah. apa-apa aja tuh. Nah, itu 5 itu dari mana? Karena kan kita juga perlu bukti yang kuat nih. Abang juga penelitiannya seperti apa? Karena belakangan juga seliweran ada yang juga mengatakan ada hologramnya, materainya, macam-macam lah. macam-macam lah. Jadi gini Pak, saya ini meneliti khusus range waktunya 2005 sampai sekarang. Waktu beliau sudah menjadi pejabat publik. Iya. Domain privasi saya nggak mau ganggu. Iya. Sejak beliau tuh jadi 2005 itu kan sudah menjadi pejabat publik wali kota. Wali Ya. kota Solo. Tentunya beliau mengirim dokumen seperti ini lagi, fotokopi terlegalisir. Betul. Terus beliau masuk lagi 2010. 2010 Kirim lagi dengan legis yang berbeda. 2012 beliau hijrah ke Jakarta. DKI. Kirim lagi dokumen seperti ini. Dan terakhir 2014 dan 2019 sudah ada. Pertanyaan saya begini, dokumen seperti ini atau dokumen ini? Pastinya kita belum tahu. Kalau yang di Solo, Kalau bicara kitoh, bicara soal seharusnya ini. seharusnya ini. Ah, Anda melihat ada perbedaan nggak kira-kira? so far yang di DKI saya udah lihat itu sama. Dengan yang Anda dapatkan dari Iya, KPU? karena yang di DKI semua kan pada awalnya kan ngasih juga, tapi yang sudah yang ditutupin. Oh, masih sensor. Sensor. Ini yang sudah tanpa sensor. Iya. Yang ini tanpa sensor semuanya Iya. ya. Dikurangin dengan yang disensor, sebenarnya saya udah bisa analisis, itu mirip. Nomor sama? Sama semua. Oh, nomor sama ya? Begitu ketahuan nih semua jadi identik. Oke. Awalnya Berarti ini masih menunggu dari yang DKI. Solo. Solo. Oh, Solo. Solo Oke. DKI sama Solo kan 2. Ya. Seperti itu. Tapi Ya. yang Ini ada yang menarik nih. Apa ayo dong, Bang Azwar. Logo. Logo kenapa? Kenapa logonya? Segi 5. 75. Segi 5. Oh, segi 5. Oke, segi 5. Ya kan? 1, 2. Iya. Emang Kenapa ada yang nggak kenapa segini? ada- Karena Roy Suryo bilangnya bulat. Oh. Mungkin yang Memang dimiliki kayak Roy bulat Suryo kan? yang bulat kali bang. Hah? Kayak bulat Yang ya? dimiliki Roy Kan Suryo. sekarang kan bulat semuanya. Iya. Oh yang paling baru. Karena 93 ke bawah itu segi 5 bentuknya. Nggak ada hal yang baku. Sekarang 93 ke atas ketika Profesor Adnan membuat aturan baku. Semuanya sama bentuknya dan transparan. Kalau ini Bentar, kan Bang. nggak. Di Kan atas. kalau publik kan melihat kita pagi ini kan ada bukti, Iya. ada ucapan. Ya. Jangan-jangan memang yang di Solo bulat, Bang. Wah, Nggak, ya kan saya boleh mengatakan kan itu. beliau Jangan- sudah dapat tuh yang di Solo juga mungkin. Sudah ada. dapat, tapi yang 2010 2010. Sama masih seperti. sama. Segi 5 juga. Iya. Ya udah berarti bulat enggak lah ya gitu ya. Nah, cuman yang di 2010 itu legesnya belum berwarna. Ya, legacy. Cuman ditutupin juga. Nanti kita tinggal minta yang 2005 waktu itu katanya lagi dicari. Jadi dari hasil 5 ijazah nanti itu akhirnya dapat disimpulkan oleh abang begitu Ya, ya? secara empiris nanti akan ketahuan. Oh, oke. Karena begitu ini semua satu konstruksi, berarti sama dong, konsisten sejak 2005 ke 2000. Ini kayaknya lebih menguntungkan Pak Jokowi kayaknya. Rati bukan menguntungkan. Saya peneliti Ini independen, adalah sebenarnya nggak mikirin siapa yang iya, siapa. dia kan independen. Ini artinya ini bukti dan faktanya jelas ijazah Pak Jokowi asli yang dituduh palsu. Udah. Tapi kan bisa ada narasi kemana-mana tuh soal lingkaran, soal hologram, soal Materai. macam-macam lah. Nah, gitu. ini menarik Fadil ya. Kalau kita bicara hologram, UGM itu 2009 baru pakai hologram. Itu bentuknya kan nanti kan di ijazah ini kayak di sini ya. Itu ntar di sini ada. 2007. Hologram tuh di mananya? Kameranya, Coba Bang. liatin dong Di sini ya. ke kamera dong. Ini nggak ada. Kelihatan. Ya, Enggak, ya, kalau, di kalau bisa mananya? dijelaskan. Oh ya. Di sekitar di sini lah. Di siapa sebelum ini. Oh, itu ada hologram sejak Hologram tahun itu kan 2000? kayak stiker. 2009. 2009. Stiker kayak mulai stiker warna keperak-perakan. Gitu. Oke. Itu teknologi baru. Kalau ini rata-rata Kalau 80-an tidak pakai lah ya. Emboss biasanya. Emboss. Nah, kalau yang soal materai dan lain sebagainya tuh, Bang. Nah, meterai. Jadi di UGM tahun 85 itu ada 4 gelombang. Ya, ada 7 Februari ya kalau nggak salah. Kemudian ada bulan Mei ya juga 7 Mei kalau nggak salah. Februari saya lupa 7 Mei. Kemudian di bulan Agustus. Kemudian di November 5 November ini. Di bulan Februari itu nggak ada angkatan Pak Jokowi. Semua angkatan di atasnya Pak Jokowi. Kakak tingkat lah ya. Kakak tingkat semua. Nah di bulan Mei itu ada 3 angkatan Pak Jokowi. Itu Pak Edi Iswayudi, Pak Hardiantono, terus sama Ibu Andini. Itu 4,5 tahun lulusan tercepat. Kemudian di bulan Agustus ada 3 lagi. Ya Pak Wiryono, terus Pak Sigit, satu lagi saya lupa. Yang terakhir itu ada
Pak Jokowi ada 14 gitu, termasuk Pak Jokowi itu. Yang sekarang ijazah itu yang bareng dengan beliau itu ada disita di Polda Metro Jaya sebagai ijazah pembanding. Dan kemudian ini kalau kita lihat nih, Materai itu. Meterai. Kalau yang lama, yang bulan bulan Februari. Februari, Agustus, bulan Mei, itu merah. Oke. Aku punya sih bahwa ada. Ya, nanti aku bisa tunjukkan juga. Ya. Tapi Agustus sama November itu biru. Biru, hijau. Hijau, Sorry, iya. mata gue. Anda hati-hati bicara loh. Iya, Mas. Dari sini katanya Kita jadi bingung juga nih Bang, hijau ya. hijau. Hijau gitu ya. Biasa pagi-pagi nih. Iya. Hijau, Hijau. Rp100. Bukan 500. Bukan 500. Yang Kan ada narasi juga soal itu kan. Iya. Itu bukan 500, Rp100. Ya kemarin kan salah satu yang di CLS itu kan mengatakan Pak Ugrosono kan mengatakan 500. Oh itu salah besar. Kemudian juga dikonfirmasi lagi sama beliau tuh pada satu podcast 500. Nah ini jelas salah gitu loh. Itu Rp100. Saya punya datanya sebetulnya ya. Bang, Jadi boleh. kita bisa melihat. Tapi sambil Anda mempersiapkan, saya ini out of the box sih di kepala saya. Anda hafal ya nama-nama alumni Fakultas Kehutanan teman-teman Pak Jokowi? Alumni rekan-rekan Anda ingat nggak Anda nama-namanya? Jangan-jangan Anda lupa tuh. Ada, gue masih ingat lah. Ya ini kan lagi tuh. Ini kan merah nih. Ini yang di bulan Mei. Ini bulan Mei. Ini siapa ini? Ini siapa? Hardanto. Angkatannya Pak Jokowi Oh, ini juga. angkatan Pak Jokowi yang lulus Coba di bulan Mei. disampaikan. Siapa ini? Yang bersaksi Ini kemarin ya. Hardanto ya. Beliau ini selain Pak Hardanto ada Ibu Andini, ada Pak Edi Iswayudi. Oke. Nah ini 4,5 contohnya gini. tahun ini 3 yang lulus bulan Mei. Lulus bulan Mei. Makanya Merah, meterannya warna materai merah. Dan tetap Rp100. Tetap Rp100. Oke. Oke. Nggak naik jadi 500 ya? Nggak ada. Oke. Ada 500. Tetap segi 5. Tetap segi 5. Lihat dong, segi 5 kan? Oke. Oke, Ya kan? oke. Baik. Jadi itu kita bisa patahkan. Kenapa kok Andi Hasan bisa tahu ini ya? Kita kan dengan kagama. Jadi sebenarnya nggak perlu pengadilan, Vi. Di sini juga udah bisa jelas ya. Enggak, tapi kan negara Kita butuh, hukum. kita negara butuh pengadilan. Pak Jokowi itu butuh pengadilan Iya. sebagai ruang publik untuk menjelaskan ke publik gitu loh. Ya bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan kata-katanya gitu Oke. kan. Ini bukti secara empiris itu ada yang sudah Oke. diuji. Bang Bonatua, langkah berikut yang tadi Anda sampaikan di segmen sebelumnya, konkretnya seperti apa yang akan Anda mendatangi KPU, membawa salinan putusan KIP untuk mendapatkan yang tanpa sensor, lalu apa lagi begitu? Jadi rencana saya, kan saya sudah bersidang di KIP terhadap Andri, Oke. terhadap KPU, dan putusannya sudah keluar. Ya. Nah ini ada yang harus saya selesaikan, yaitu autentikasi tadi. Nah, apa yang akan dilakukan dengan autentikasi tadi? Kan Andri sudah mengaku barangnya tidak ada di KPU. KPU sudah mengaku tidak memberi supaya diautentikasi. Ya. Nah, saya sudah melaporkan ini ke Mabes Polri. Saya sudah melaporkan ini ke Ombudsman. Anda melaporkan atas dugaan? Saya bukan lapor, Dumas ya. Saya bilang ini arsip negara, perlu diselamatkan. Bahayanya kalau nanti tidak diarsipkan, kita tidak akan bisa bangga seperti melihat ijazah Muhammad Hatta. Betul. Saya bilang Anak cucu kita. anak cucu kita. Saya juga merasa bangga pengen melihat ijazah presiden-presiden saya di arsip. Kita tinggal datang lihat ini arsip ini, ijazah ini. Tapi ini ada kendala satu ini. Ada kebijakan yang perlu diputuskan yang belum ada diatur. Makanya saya butuh persidangan CLS. CLS nanti hakim akan memutuskan membuat kebijakan baru. Harapan saya supaya segera KPU menyerahkannya ke Andri segera melakukan autentikasi dan kita tidak perlu ke pengadilan. Oke. Saya justru Jadi nggak sembrono ya mengelola Ada prosesnya. apa namanya itu? Iya. memang kita kan memang baru negara yang inilah, nggak seperti barat sana yang sudah sistemnya bagus ya. Ini nggak secara otomatis secara melalui prosedur kebijakan ini nggak secara otomatis berjalan. Ada yang memang perlu jutlaknya, judnisnya ini kan masih norma. Jadi saya memang alamin bahwa itu di undang-undang Undang-Undang Karsipan 43 tahun 2009 itu masih norma yang mengatur itu. Jutlaknya belum ada. Bagaimana teknisnya? Apa-apa saja yang harus diserahkan. Bayangkan dari 17 kali penyerahan dokumen dari KPU ke Andri, tak satu pun yang selembar ini dikasih. Di tahun 2026 belum juga punya. Dari 2005. Dari 2005 Iya.
Sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, oke. Ternyata kita harus to be honest bahwa ternyata bukan hanya Pak Jokowi saja, semua presiden begitu. Ya. Artinya ada misadministrasi yang kita harus perbaiki untuk bangsa ini ke depannya. Oke. Dimulai dari KPU tadi. Ya. Oke. Nah, harapan saya juga nanti sebenarnya kalau menurut Undang-Undang Kearsipan, autentikasi itu dimulai dari awal. Justru pada saat ini diterima KPU, dia harus melakukan autentikasi. Iya. Karena KPU merasa dia pelaksana undang-undang pemilu, dia merasa mazhab dia hanya mengikuti undang-undang pemilu, tidak mengikuti undang-undang Kearsipan. Yang tadi Anda sampaikan. Bang Aswan, terakhir, kalau dari sisi Pak Jokowi akan terus nantinya sampai ke ranah pengadilan? Ya, jelas itu beliau juga waktu terakhir kami bertemu dia butuh ruang publik untuk bisa membuktikan bahwa ijazah asli beliau yang dituduh palsu itu. Gitu. Ya. Dengan langkah Bang Bonatua ini, apakah Anda tidak kalah cepat dengan RRT yang sudah mengajukan Bonatua Silalai sebagai saksi ahli? Tidak masalah untuk ahli. itu. Yang Ahli. Ya, ahli ya. Anda bersedia, Bang Bonatua? Tentu dong, saya kan memberi pendapat. Independen tadi dikatakan. Dia kan memberikan pendapat ya kan. Apalagi kan setelah dibuktikan terkait ijazah ini ya. Oke. Ya pertama saya mengucapkan terima kasih dengan adanya Pak Bonatua juga ya yang mencoba mencari untuk pembetulan administrasi Lone Ranger, beliau ini Lone Ranger. Iya. Ya, dan dia kan, saya juga tadi konfirmasi, benar masuk dalam barisan RRT? Oh enggak. Dia bilang begitu kan, saya tidak masuk barisan, saya independen. Bagus kalau begitu gitu kan. Artinya apa yang telah dilakukan oleh beliau itu adalah benar-benar murni untuk perbaikan administrasi ke depan. Ya, artinya nanti pun saya tertarik juga karena ijazah dari Presiden Soekarno sampai sekarang itu belum ada arsipnya kan gitu. Nah ini juga satu catatan nanti pada tahun 2009 nanti ini sudah harus benar-benar kan walaupun bukan fisiknya, digitalisasi sudah ada lah. Penting untuk itu kan. Sejarah bangsa juga. Iya, sejarah bangsa gitu. Sekarang pun juga di kampus-kampus kan digitalisasi semua nih. Iya, dari yang pertama sampai yang akhir kan. Nah itu perlu untuk kita, artinya begini, bahwasanya teknologi itu digunakan untuk kemaslahatan umat. Betul. Semua gitu loh. Jadi kita punya data itu. Ya. Oke. Jadi sebenarnya ya kita bisa memetik pelajaran juga, Vi, dari memang polemik yang terjadi ya. Karena memang kedepannya harus ada perbaikan dalam sisi administrasi. Iya. Karena ini kan 2026 jutlak aja belum punya negara ini gimana gitu beratnya. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Dan kami masih juga memiliki serangkaian informasi menarik yang kami rangkum dalam kilas peristiwa terkini berikut ini. Seorang pemuda target operasi peredaran narkoba digerebek polisi di kamar persembunyiannya di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi terpaksa mendobrak paksa pintu kamar pelaku yang berada di lantai 2. Alhasil, petugas menemukan inisial MR beserta barang berupa 17 paket sabu seberat 16,66 gram dan uang tunai jutaan rupiah yang diduga hasil transaksi narkoba. Pelaku kemudian dibawa ke Mako Polresta Kendari guna pemeriksaan lebih lanjut. Diduga hendak menghindari mikrobus yang keluar dari minimarket di sisi jalan, sebuah truk pengangkut pasir batu terguling hingga muatannya menimpa mikrobus berpenumpang penuh di Jalan Nasional Bandung Cirebon, kawasan Karapiak, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Satu penumpang yang duduk di sisi kanan mikrobus mengalami luka pada bagian kaki akibat terkena pecahan kaca yang hancur tertimpa pasir batu. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan ini. Seorang warga meninggal dunia karena terjebak di dalam rumah saat peristiwa kebakaran 3 rumah di Desa Penaga Baru, Nurebo, Aceh Barat, Aceh. Kobaran api yang membesar sempat membuat warga panik sebab api yang menjalar dari lantai rumah. Diduga kebakaran akibat tabung gas yang meledak. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam dengan bantuan 2 unit mobil pemadam kebakaran.
Dua tas misterius yang ditinggalkan orang tidak dikenal di area masjid di kota Pekanbaru membuat warga panik. Polisi pun langsung menutup lokasi dan menurunkan tim penjinak bom untuk memastikan keamanan. Laporan awal berasal dari petugas keamanan masjid yang menerima informasi adanya orang tidak dikenal meninggalkan barang di area masjid. Tim Jibom kemudian melakukan pemeriksaan menggunakan alat X-ray untuk memastikan tidak ada ancaman bahan peledak. Barang tersebut diamankan dan diserahkan kepada tim Inafis untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, termasuk menelusuri isi dan pemilik tas. Ya, masih bersama kami, kita hadirkan informasi Kasat Reserse Narkoba Polres Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini AKP Malaungi ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran narkotika. Kasat Narkoba Polres Kota Bima ditangkap setelah sebelumnya dilakukan penangkapan seorang anggota Polres Kota Bima, Bribka Karol, bersama istrinya dalam kasus narkotika. Hasil tes urin menunjukkan tersangka Kasat Narkoba positif mengkonsumsi amfetamin dan metamfetamin. Penyidik menemukan sabu seberat hampir setengah kilogram di rumah dinas Kasat Reserse Narkoba Polres Bima, AKP Malaungi. Sabu tersebut akan diedarkan di wilayah Pulau Sumbawa. Dalam sidang kode etik yang berlangsung di Mapolda Nusa Tenggara Barat, tersangka dijatuhi sanksi penghentian tidak dengan hormat atau PTDH. Dia tambahan aja nanti. Polisi masih terus menyelidiki kasus kematian seorang pria asal Tangerang, Banten yang ditemukan tewas terlilit lakban dan plastik di kamar penginapan di Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Garis polisi tampak masih terpasang di kamar penginapan Trijo di Jalan Untung Suropati, Kelurahan Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung pada Senin kemarin. Polisi sudah memeriksa sejumlah saksi serta mengamankan barang bukti pakaian, telepon genggam, dan dompet berisi uang. Namun kartu seluler milik korban hilang atau tidak ditemukan di dalam ponsel miliknya. Polisi terus mencari keberadaan seorang pria yang mengantar korban ke kamar penginapan sebelum korban ditemukan tewas dengan kondisi bagian kepala terlilit lakban dan plastik. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ada seorang pelajar di Anyer, Kabupaten Serang, Banten yang tewas. Ini usai dianiaya menggunakan senjata tajam. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah buron kurang lebih selama 2 pekan. Jadi BR ditangkap oleh pihak kepolisian di salah satu pom bensin di wilayah Bogor, Jawa Barat saat akan melanjutkan pelariannya. Jadi pelaku tega menusuk korban dengan pisau lantaran emosi saat membela temannya yang sedang terlibat adu mulut dengan korban. Saat ini pelaku ditahan oleh pihak kepolisian di Rutan Makopolres Cilegon. Dan untuk mendalami mengenai hal ini kita akan langsung bergabung dengan Ibda Rendi Alanugraha Sugiarto, Kanit 1 Satreskrim Polres Cilegon yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Kanit. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Pak. Ya, pelaku akhirnya sudah berhasil diamankan pihak kepolisian, Pak Kanit, setelah juga sempat melakukan pelarian begitu ya. Motif dari pelaku ini apa Pak? Karena emosi saja atau seperti apa? Siap, bisa kami jelaskan terkait motif yang dilakukan oleh pelaku adalah pelaku ini sama-sama sebenarnya baik pelaku dan korban ini membela temannya. Pada saat itu memang teman salah satu dari pelaku maupun korban yang bermasalah, tetapi pelaku dan korban inilah yang saling cekcok atau beradu mulut sehingga terjadilah suatu perkelahian yang pada saat itu pelaku posisinya sudah kalah dan terjepit sehingga dalam berikutnya pelaku mengeluarkan pisau yang pelaku bawa lalu pelaku langsung menikam sebanyak kurang lebih 7 kali.
Kan tadi kan dibilang di awal oleh Ibda Rendi, Pak Kanit, bahwa terlibat cekcok. Tapi sebelumnya kan sebetulnya membela hal yang Membela temannya. temannya yang sama. Cekcok apa yang membuat mereka ini kemudian bersitegang atau berbeda pandangan gitu? Baik untuk masalah yang terjadi adalah salah satu teman dari pelaku maupun korban adalah saling memposting di sosial media, saling ejek-ejekan. Karena yang bisa kita ketahui bahwa baik pelaku maupun korban sama-sama berasal dari salah satu geng motor atau geng anak STM yang memang sering bertengkar, kemudian saling mengejek lewat sosial media, bertemu, kemudian teman saling membela antara teman. Terjadilah cekcok tersebut, berkelahi yang tadi saya jelaskan. Kemudian setelah itu karena posisi terjepit, pelaku sudah kalah dan berada di bawah, pelaku mengeluarkan pisau yang dibawa. Kemudian langsung melakukan penusukan pada korban. Sebelumnya pernah terjadi juga nggak silang pendapat, cekcok juga begitu? Untuk pelaku dan korban ini baru bertemu pas kejadian tersebut. Sebelumnya tidak saling mengenal, hanya saling mengetahui saja karena salah satu berasal dari salah satu geng motor yang memang cukup ramai di wilayah Anyer dan Cilegon. Pak Kanit, tadi ada mengatakan bahwa pelaku terdesak akhirnya mengeluarkan senjata tajam. Ini memang sering dibawa pelaku senjata ini karena melihat kan geng motor juga begitu ya? Atau dari mana ia dapatkan saat itu? Untuk pisau yang dibawa oleh pelaku pada saat itu, ketika kita lakukan penyelidikan, maka kita temukan dari penelusuran CCTV bahwa pelaku ini membeli sebelum adanya pertemuan tersebut. Jadi pelaku ini sudah memperkirakan bahwa mungkin setelah pada saat pertemuan itu terjadi perkelahian seperti itu. Apakah tidak ada yang melerai saat kejadian, Pak? Sebenarnya untuk melerai teman-teman yang lain, baik dari pihak korban maupun pihak pelaku, semuanya melerai. Tetapi pada saat itu sudah terjadi penusukan sehingga baik teman korban maupun teman pelaku langsung memisahkan dan pada saat itu korban langsung dibawa ke puskesmas. Apakah kedua baik itu pelaku atau korban juga ada dalam pengaruh tertentu, Pak? Sejauh ini setelah kita lakukan pemeriksaan, pelaku dan korban tidak ada pengaruh apapun, memang murni karena saling ejek dan cekcok. Kalau saya tangkap tadi membeli dulu pisau dan lain sebagainya, terkategorikan ini sebuah perencanaan nggak, Pak Kanit? Pada kita setelah lakukan penyelidikan lebih mendalam, yang kita terapkan adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, pasal 376C dan pasal 80 ayat 3 dan juga pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Jadi penganiayaan yang menyebabkan Dengan kematian. ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman, Pak? Bagaimana? Gimana, Bu? Ancaman hukumannya berapa tahun penjara? Untuk ancaman hukuman 15 tahun. 15 tahun. Baik, terima kasih banyak Ibda Rendi Alanugraha, Kanit 1 Satreskrim Polres Cilegon sudah berbagi informasi dan waktunya. Terima kasih Pak Kanit. Beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Baik, itulah ya bercanda-bercanda ya benar-benar juga. Gak bercanda tapi kayaknya itu ya. Wajar sih, karena kan baru pertama kali ketemu nih. Baru pertama kali, sebelumnya sempat ada saling ejek di media sosial. Iya. Mereka bertemu, tapi yang bertemu ini sudah menyiapkan senjata tajam justru. Itu dia, Ti. Kalau saya sama Rati sudah cukup lama, Ti. Lebih dari 5 tahun kita sudah mengenal. Iya. Jadi kalau saya ngejek Anda, nggak bisa, tetap tidak bisa diterima, Vi. Itu Waduh. namanya perbuatan tidak menyenangkan yang bisa juga dilaporkan kepada pihak kepolisian. Terus ada undang-undang ITE juga nggak? Ada. Pencemaran nama baik. Soalnya ini nggak bisa masuk di media sosial ya. Oke lah, kita jeda dulu sinak. Ini yang juga kemarin sempat ramai diperbincangkan Kan ya. minta maaf. Sudah minta maaf, sudah kemudian juga secara adat, Sanksi adat itu namanya. sanksi adat dan lain sebagainya ya. Tapi apakah kasusnya akan terhenti sampai di situ? Atau memang laporan kepolisian juga terus berlanjut ya? Kita nanti hadirkan informasi selengkapnya terkait Komika Panji Pragiwaksono yang ikut upacara adat di Kabupaten Tanah Toraja Provinsi.
Ya, Anda kembali bersama kami. Presiden Prabowo Subianto menerima permohonan audiensi 5 pengusaha nasional di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ya, kita ketahui dalam pertemuan kali ini Prabowo menekankan semangat Indonesia Incorporated, kolaborasi erat seluruh sektor seperti pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna memperkuat daya saing nasional dan mempercepat pembangunan ekonomi. Presiden juga mengajak para pengusaha bersama menciptakan lapangan pekerjaan khususnya di sektor real, mendorong pengembangan industri serta penguatan UMKM. Sementara para pengusaha menyatakan komitmen mereka mendukung seluruh visi misi pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Kita beralih ke informasi berikut. Komika Panji Pragiwaksono ikut upacara adat di Kabupaten Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Panji menghadapi peradilan adat dan meminta maaf kepada 32 perwakilan adat Toraja. Panji hadir dan mengikuti acara hukum adat khusus Toraja. Dalam jalannya sidang, Panji secara terbuka menyampaikan permohonan maafnya. Ia mengakui bahwa materi yang sempat menyinggung tersebut muncul karena ketidaktahuannya secara mendalam. Sidang adat tersebut tidak hanya formalitas, tetapi juga melibatkan sesi tanya jawab antara Panji dan perwakilan dari 32 wilayah adat Toraja. Sanksi adat yang dikenakan kepada Panji sebagai permohonan maaf yaitu 1 ekor babi, 5 ekor ayam dengan warna bulu yang berbeda-beda sesuai dengan yang ditentukan Hakim Adat Toraja. Tokoh adat Toraja berharap dengan sanksi adat yang dikenakan kepada Panji bisa memulihkan kegelisahan masyarakat Toraja pada umumnya. Berdasarkan prosesi tadi adalah dengan tidak lagi menyakiti dan melukai dan mengganggu keharmonisan masyarakat serta alam Toraja. Jadi rasanya itu yang paling penting. Ketika pemberitaan teman-teman naik juga ke media, saya rasa masyarakat juga jadi mengerti betapa indahnya proses budaya di Toraja. Tapi terlebih lagi menggarisbawahi yang tadi Haris sempat katakan, mungkin masyarakat Toraja dengan tradisinya mencontohkan seharusnya dialog seperti inilah proses penyelesaian masalah yang baik gitu. Ya, untuk mendalami mengenai hal ini kita langsung berbincang dengan budayawan Toraja, Bapak Sam Barumbun. Selamat pagi, Pak Sam. Selamat pagi, Pak Sam Barumbun. Selamat pagi, Wow. Mas Arif, Mbak Rati. Ya, pagi hari ini sudah. Selamat pagi Pak Sam, terima kasih Pak. Apresiasi kami kepada Bapak, Pak. Pagi ini Bapak muncul di layar media dengan kebanggaan, pakaian kebanggaan adat Toraja. Ya. Siap. Selamat Baik. pagi dan seperti itulah seharusnya, Pak. Pak Sam, kalau kita boleh mengulas pertemuan kemarin sudah ada permintaan maaf dari Panji, kemudian sanksi adat. Boleh dijelaskan nggak sih Pak seperti apa sebenarnya? Baik Mbak Rati, Mas Arif, dan seluruh pemirsa TV One di seluruh Indonesia. Bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan tradisinya yang dimiliki oleh suku-suku atau masyarakat adat yang ada di seluruh Indonesia. Kami masyarakat adat Toraja yang tadinya terluka, yang tadinya tersakiti oleh materi stand up dari saudara Panji Pragiwaksono. Tetapi kesalahan yang begitu besar itu bisa terobati karena seperti itulah kearifan lokal kita mengajarkan, terutama Toraja ini sangat menjunjung tinggi kebaikan. Penyelesaian setiap masalah itu yang menjadi falsafahnya itu adalah ujungnya adalah menuju sebuah kebaikan dan kedamaian.
Jadi kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Panji Pragiwaksono bersama manajemennya yang telah memenuhi hasrat dari kegelisahan dan keresahan yang membuat perasaan serta harmoni dari yang kami yakini seperti misalnya hubungan manusia dengan alamnya, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Yang tadinya menjadi terganggu dengan adanya ucapan yang jauh dari makna yang kami yakini. Tetapi dengan hadirnya dan bersiap mengikuti prosesi adat kami, ini kami boleh mengatakan bahwa Saudara Panji telah membayar apa yang telah dilakukan untuk masyarakat adat Toraja. Ya, Pak Sam. Ini mungkin ya Pak Sam. tadi di media-media, banyak media diberitakan bahwa dendanya akan seperti itu. Pada dasarnya penyelesaian setiap persoalan yang berdasarkan kearifan lokal itu adalah ujungnya adalah mencari kebaikan dan kedamaian. Seperti itulah suku kami menyelesaikan setiap permasalahan. Baik, Pak Sam, ada 32 perwakilan adat, Pak, dalam narasi berita kami tadi, Pak. Mungkin Anda bisa menjelaskan juga, Pak. Ya, 32 wilayah adat itu sebenarnya dasarnya 40 Lembang dan Aruan tadinya. Itu masing-masing memiliki otoritas masing-masing. Artinya Tondok Lepung Bulan Tanah Matarik Allo yang dihuni oleh masyarakat adat Toraja ini itu tadinya terdiri dari 40 bagian komunitas adat yang masing-masing memiliki otoritas pemerintahan sendiri sebelum Indonesia merdeka. Tetapi setelah Belanda menguasai seluruh republik ini, terbentuklah 32 wilayah adat itu. 32 wilayah adat itu yang bertahan sampai hari ini. Lalu dalam menghadapi setiap persoalan dari zaman leluhur kami itu, 32 wilayah adat ini selalu terhubung satu dengan yang lain ketika ada hal-hal yang dianggap mengganggu harmoni kehidupan masyarakat adat Toraja. Baik, baik. Pak Sam, dalam tayangan Pak, tadi kita melihat juga Panji ikut bersama dengan masyarakat dan para tokoh adat untuk menyicipi ya makanan, Pak. Apa itu, Pak, yang dicicipi, Pak? Apa yang dimakan itu, Pak? Itu beras yang dimasak di dalam bambu, yang disebut dalam bahasa ibu, bahasa daerah sini, Pak Piong. Itu adalah prosesi peletakan sesaji untuk dewa-dewa dan penguasa-penguasa alam sebagai tanda permohonan maaf dan penyerahan diri kepada leluhur. Baik, mungkin terakhir Pak Sam, himbauan atau ajakan kepada masyarakat Indonesia agar bisa menerima mungkin keberagaman budaya Indonesia, Pak. Bangsa ini besar karena keberagaman itu. Dan saya yakin bahwa kearifan lokal yang merupakan kekayaan filosofi interaksi sosial masyarakat Indonesia itu perlu dipertahankan. Kenapa? Karena penyelesaian menggunakan kearifan-kearifan lokal itu sangat kaya dengan
berbagai sisi kemanusiaan yang sangat-sangat didahulukan, sehingga persoalan-persoalan yang ada di Republik ini, saya merasa bahwa kearifan lokal itulah yang menjadi perekat bangsa ini sampai hari ini. Ya. Jadi Baik. saya Setuju. berharap bahwa penyelesaian setiap masalah yang ada di seluruh Indonesia ini sebaiknya tetap juga memberikan ruang yang cukup dari setiap kearifan-kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat di seluruh Baik, Pak Indonesia. Sam. Baik. Baik, terima kasih banyak Pak Sam Pak Sam Barumun, terima kasih, Pak, budayawan atas waktunya Toraja pagi ini. yang sudah berbagi waktu pada pagi hari ini. Baik, Sehat selalu, selamat Mas beraktivitas kembali. Arifin, Mbak Rati, dan saat tambahannya bahwa kemarin Mas Panji sudah berjanji tidak akan mengulangi, yang artinya Ya. video atau video yang pernah diunggah itu tidak akan pernah diposting lagi karena ada ungkapan-ungkapan di dalam yang sebenarnya tidak sesuai dengan adat dan budaya kami orang Toraja. Baik. 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 Terima kasih Pak Sam. Selamat beraktivitas lagi. Salam buat saudara-saudara kita di sana, Pak Sam. Terima kasih Mas Arif, Mbak Rati, dan salam Terima kasih. budaya untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik. Baik. Oke. Sudah clear berarti ya? Sudah clear. Konten di tahun Panji pun juga bisa 2013. berkarya semakin Betul. lebih berhati-hati lagi Berhati-hati lagi. gitu ya. Nah, yang perlu kehati-hatian juga adalah nih urusannya dengan Rati dan para emak-emak lainnya. Tapi gitu. kita sudah biasa nih kalau tiap tahun jelang Kenapa Ramadan ya? mau belanja Kok pasti harga kayaknya naik. kayak begini lagi gitu loh. Padahal katanya pasokan cukup kok. Wow, swasembada katanya. Iya, begitu. swasembada. Ya Kenapa kan? harga terus melambung tinggi? Temukan jawabannya usai jeda per berikut. Kita akan pantau bagaimana pasokan bahan baku dan juga harga ya Harga. di pasar saat lagi. Di Pasar Tebet Timur, Jakarta, lonjakan harga terjadi pada beberapa komoditas seperti cabai rawit, beras, telur, dan daging ayam. Berdasarkan hasil pantauan, harga cabai rawit mengalami kenaikan hingga 100%, yakni mencapai Rp100.000 per kilogram. Tak hanya cabai rawit, harga telur hingga minyak goreng pun juga mengalami kenaikan. Di Sulawesi Selatan, sejumlah harga kebutuhan pokok terutama bumbu dapur di pasar tradisional Pak Baeng-Baeng, Kota Makassar mengalami kenaikan. Kenaikan signifikan pun terjadi pada penjualan komoditas cabai dan bawang merah Bima. Cabai merah yang sebelumnya dijual dengan harga Rp40.000, kini naik menjadi Rp60.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah asal Bima Nusa Tenggara Barat naik Rp5.000 dari harga Rp35.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sementara di pasar tradisional Tambak Rejo, Surabaya, Jawa Timur, kenaikan harga terjadi pada seluruh komoditas dapur. Kenaikan ini pun telah terjadi hampir sebulan. Komoditas yang paling mencolok kenaikannya adalah cabai rawit. Jika sebelumnya di kisaran Rp40.000 hingga Rp60.000, saat ini harga cabai rawit mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Tak hanya cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan. Untuk kualitas biasa, bawang merah dijual seharga Rp40.000, sedangkan kualitas super mencapai Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga ini membuat pedagang dan pembeli mengeluh dan berharap pemerintah segera melakukan operasi pasar agar harga kembali normal dan daya beli masyarakat kembali meningkat. Tim TV One mengabarkan. Pedas banget, pedas banget. Gimana nggak pedes sih? Berapa harganya sih?
Wih, harganya ada yang mencapai 70.000. Ada bahkan di beberapa tempat hampir 100.000 rupiah per kilogram, Vi. Ya Allah. Pedas nih. Ini kita ganti apa ya kalau nggak gini ya? Ini tomat dibanyakin. Kalau nggak ya udah pakai garam aja lah. Pakai lada, pakai merica gitu ya. Tapi gini, kalau dari kita yang memberikan opini itu tidak real ya. Ya, karena kita kan, tapi saya juga beli kok ke pasar. Juga ya? Belanja. Atau nanti kita cek ke bawah ya. Oh iya, boleh. Nah, Ke supermarket juga ya? Iya. Nah, kita akan pantau bagaimana kondisi di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Sudah ada Virgi Dainas yang akan melihat hari ini apakah memang beberapa kebutuhan pokok ini sudah melonjak tajam harganya. Virgi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Arif, Rati, dan juga pemirsa. Saat ini kami berada di Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Kami mau membuktikan apakah memang ada kenaikan harga nih terkait dengan menjelang Hari Raya Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri. Bahkan ini bersama dengan Imlek dan nantinya juga ada Nyepi. Kita langsung tanyakan saja kira-kira bagaimana sih harga-harga komoditas seperti cabai, bawang, dan lain sebagainya. Apakah harga cabai ini semerah harganya atau seperti apa? Halo Ibu, selamat pagi. Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Upi. Ibu Upi, ini kan mau menjelang puasa nih Bu. Kalau untuk harga seperti cabai rawit seperti apa Bu? Apakah ada kenaikan? Nah, kalau cabai keriting tadinya udah murah. 30-an, 40, sekarang udah naik 10.000 menjadi 50. Nah, terus pas rawit kemarin tuh sempat 40, sekarang 120. Karena rawit ini dulu bencana ya di Aceh, dari Aceh murah, sekarang nggak tahu dari mana asalnya. Wah, berarti cukup tinggi ya Bu, 40.000 ke 120.000. Waduh, ini mak-mak menjerit nih Bu. Belum lagi nanti mau beli. Bawang juga naik Mbak, bawang dari 40 naik 60, sekarang 20.000. Waduh, udah bener nih mak-mak menjerit nih. Apalagi keperluan anak, suami di rumah nanti makin bertambah dengan adanya harga dari sembako. Tapi kalau dari Ibu sendiri ini untuk menjual dengan harga sebegitu naik, apakah tetap lancar aja Bu? Pembeli tetap banyak atau seperti apa? Berkurang sih Mbak, biasa orang beli sekilo, setengah kilo, biasa orang beli setengah, seperempat. Sekarang kan ekonomi lagi turun gini ya, daya beli itu turun. Bu, tapi mau nanya deh Bu, kalau untuk komoditas yang harganya stabil-stabil aja, kira-kira yang mana? Yang stabil apa ya, kentang, terus bawang putih stabil, jeruk nipis stabil, yang rempah-rempah stabil biasanya, rempah kering ya, kayak lada, tumbar gitu, kemiri. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu. Semoga laku keras ya Bu ya. Baik, walaupun memang harga naik nih karena mungkin menjelang Ramadan, ternyata juga pengiriman komoditas ini katanya yang berawal dari Aceh mungkin terkesan murah. Sekarang ini karena Aceh sedang mengalami musibah, ini belum tahu nih datang dari mana saja, dan memang ada harga yang cukup signifikan naik dari misalnya 40.000 menjadi 110 hingga 120.000. Nah, kalau kita sudah tanya dengan pedagang, gak adil rasanya kalau kita tidak tanya langsung pada pembeli nih. Kira-kira gimana nih rasanya kalau sudah belanja, kira-kira apakah merasa keberatan atau ada yang dikurangkan nih? Biasanya beli sekilo menjadi berapa sih harusnya beli karena harganya cukup tinggi. Halo Ibu, selamat pagi. Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mau diwawancarai. Ibu, ini dengan Ibu siapa? Ibu Ida. Ibu Ida. Ibu Ida mau nanya dong, Bu Ida hari ini belanja apa aja? Beli cabai, beli bawang, beli kentang, beli rawit, beli bumbu. Banyak ya. Untuk masak atau untuk jualan nih Bu? Untuk masak, untuk cucu, untuk anak. Waduh, saya jadi pengen berkeluarga rasanya Bu. Bu, mau nanya dong Bu, kira-kira kalau harga hari ini berapa? Apakah sama kayak sebelumnya atau ada kenaikan Bu? Ada kenaikan, cabai naik, bawang naik, semuanya naik. Minta tolong sama Pak Menteri diturunkan supaya kami terus ke pasar. Kalau enggak kami berkurang ke pasar ya Bu. Baik Bu, tapi tadi belanja cabainya ada yang dikurangkan nggak? Misalnya sebelumnya beli berapa kilo, sekarang jadi berapa? Biasa beli 1/4, sekarang beli 10.000 aja. Bawahnya 10. Biasa beli 1/4. Baik. Kentangnya biasa sekilo, beli setengah. Kalau kita boleh tahu nih Bu, kira-kira total belanja hari ini berapa tadi? Berapa ratus ribu atau berapa puluh ribu deh? Total belanja ada 300 biasanya, sekarang 200 belanjanya. Oh iya, karena dikurang-kurangi karena mahal ya Bu ya. Baik. Tapi ini nanti pas bulan puasa gimana nih Bu? Cara ngatur keuangan dengan harga-harga bahan pokok yang semakin tinggi? Itulah minta tolong sama Pak Menteri turunkan supaya kami bisa beli
takjil, beli itu sama anak cucu. Baik Ibu, terima kasih banyak ya Bu. Semoga harganya cepat turun terus bisa masak yang banyak untuk keluarga. Iya, selamat menikmati hari Ibu. Terima kasih. Nah, Arif dan juga Rati ternyata bukan hanya pedagang yang menjerit, tapi juga pembeli juga ikut menjerit nih. Apalagi memang kebutuhan Ramadan ini akan bertambah tinggi nih. Apalagi keperluan takjil, keperluan pakaian dan lain sebagainya. Jadi solusi yang harus diberikan oleh Pemprov ini memang tidak hanya menyatakan bahwasannya pasokan stabil, tapi juga harga juga harus stabil. Sekian, kembali ke studio. Virgi Denas, terima kasih laporan langsung Anda dari Pasar Rawamangun, Jakarta Timur. Ah gitu jadi kalau tadi Bu Ida bilang itu keluar dong logatnya. Itu kentang itu masih agak murah kentang itu. Ya. Yang lain-lain itu tinggi-tinggi ya Rago. Ya, tapi kan begini, kalau misalnya cabai ini harganya mahal tetap aja dibeli sama Rivi juga kan, sama Bu Ida juga beli kan. Memang kalau orang Padang agak susah ti. Kalau ditahan-tahan salero gadang ti. Salero gadang. Kalau ditahan-tahan panyang kapal lo. Nah, itu. Ya udah saya saranin mumpung harganya belum mahal, mendingan kita makan nasi Padang hari ini ya. Gimana? Beli jadi aja. Beli bahan bakunya mahal. Oke lah, kita harus jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi yang viral di media sosial. Ada seorang oknum ASN di Tuban, Jawa Timur yang melakukan aksi penganiayaan terhadap 4 karyawan SPBU. Jadi aksi ini diduga dipicu karena tidak sabar mengantri. Waduh. Sabar dong, mau bulan puasa nih. Jangan kepancing emosi gini dong ya. Sesaat lagi berita selengkapnya untuk Anda. Oke, kabar viral pertama kita langsung hadirkan ya, ada seorang oknum ASN di Kabupaten Tuban, Jawa Timur terekam kamera CCTV melakukan aksi penganiayaan terhadap 4 karyawan SPBU. Aksi ini dilakukan pelaku dipicu apa? Tidak sabar. Tidak sabar saat mengantri bahan bakar minyak. Kenapa sih Pak? Ada masalah apa Pak? Coba bilang Pak. Ada masalahnya apa? Karena saya tuh diuji menjelang bulan Ramadan. Loh, diujinya mah pas Ramadan. Ini kenapa sebelum Ramadan? Ibaratnya nanti setelah Ramadan udah baik nanti. Ya semoga ya. Ya, karena kan Bapaknya sudah viral. Udah viral Pak ya. Jadi ini sebenarnya jangan ditiru, jangan dicontoh karena ada seorang pengendara yang nggak sabar lagi ngantri. Mengingatkan kita lagu. Aduh, lagu lagi Vi. Lagu lagi. Apa tuh? Antrilah di loket untuk beli tiket. Antrilah di loket. Iya, itu dia ya. Biasakan budaya antri. Nah, kita geser ya Vi. Ini ada aksi penipuan. Yang harap berhati-hati. Untuk Anda, sejumlah wanita, ternyata ini ada modus melakukan penipuan terhadap sejumlah wanita. Seorang warga negara asing asal Pakistan ditangkap sejumlah orang di Bandara Suta. Oh, jadi yang nipu ini turis, warga asing? Yang nipu ini WNA asal Pakistan. What you doing, bro? Wow. Hey, bro. Jadi dugaan penipuan ini terhadap sejumlah wanita ya, Vi ya. Si pelaku ini baru tiba di Kolombo, asal Pakistan yang baru tiba dari Kolombo dengan sejumlah orang. Nipunya di Bandara Soekarno-Hatta. Tapi untuk kasus lebih dalamnya, pihak kepolisian masih mendalami kasus penipuan ini. Harap berhati-hati. Kalau ngeliat orang-orang bule-bule dikit kayak Rivi gini, jangan gampang buka diskusi. Ginilah, ini ya kan? Kita tuh biasanya sih nggak semuanya. Kalau udah ada orang turis, udah keren banget gitu. Iya. Kan? Jadi apa yang disampaikan dikatakan, percaya gitu, ya kan? Padahal belum tentu. Belum tentu. Jadi selain modus juga ada penipuan yang di bandara, ini ada modus lagi. Modus apa tuh? Pungli. Ini nggak hilang-hilang kayaknya. Pungutan liar. Ya. Yang terjadi di kawasan Kota Tua, Taman Sari, Jakarta Barat, kembali lagi disoroti netizen. Ini ilegal nih, Vi. Betul. Jadi rekaman video memperlihatkan aktivitas ilegal di jalur yang seharusnya tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Jadi ini sebetulnya tidak dibenarkan mengutip uang dari masyarakat. Karena jadi yang nggak bisa dilewati itu dibuka, celah antara pembatas betonnya dibuka sehingga masyarakat bisa lewat tapi dimintai uang. Padahal ini kan oknum, bukan oknum lah. Ini kan bukan pemerintah nih yang melakukan ilegal, hal ini begitu ya. Mudah-mudahan Dishub bisa menertibkan, Satpol PP bisa menertibkan
diberikan mungkin apa ya, pembelajaran, pembinaan ya. pembinaan juga. Jadi sekarang tuh banyak-banyak berita-berita viral. Verifikasi lagi berita-berita viral ya. Karena khawatir itu berita-berita lama. Nah kalau udah bicara berita lama, jadi kayak luka lama jadinya Aduh. Aduh. Gini Vi, sebenarnya luka lama itu jangan disimpan-simpan lah Vi ya. Harus diikhlaskan perjalanan hidup. Karena apa? Biar Vi juga bahagia Vi nantinya. Artinya kita harus move on dan bisa move on seharusnya ya. Betul, jangan sampai seperti lagu Coklat. Mau nyanyi? Durasi nggak cukup. Jadi mau nyanyi padahal loh. Nah, selengkapnya nanti di Hidup Sehat akan membahas terkait bagaimana menyembuhkan luka lama agar hidup kita lebih bahagia lagi ya. Selengkapnya saat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kini ku hanya ingin lupakan semua.